Maulana Muhammadin an-nabil mabu'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain. Hadirin hadirat jamaah maghrib, calon-calon penghuni surga insya Allah. Bahwa pada malam hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala juara, sehingga kami sempat bersama-sama dengan hadirin hadirat untuk melaksanakan ibadah berupa salat maghrib secara berjamaah yang insya Allah akan kita lanjutkan nanti dengan salat isya secara berjamaah. Hadirin hadirat, manusia itu ada 4 macam. Ada orang yang kaya di dunia dan juga kaya di akhirat. Yang kedua, ada juga kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Yang ketiga ialah miskin di dunia tapi kaya di akhirat. Yang keempat ialah miskin di dunia dan papa di akhirat.
dari keempat golongan ini, yang mana yang kita inginkan? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Yang mana? Tentu yang pertama. Tetapi andai kata Allah tidak memberikan kita pada yang pertama itu, maka mana lagi pilihan kedua? Yang mana? Yang ketiga. Artinya biar miskin di dunia, asal kaya di akhirat. Itu lebih baik daripada kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Karena berapa lama hidup kita ini di dunia? Saya lihat wajah-wajah daripada hadirin. Saya kira setengah daripada jamaah ini umurnya sudah lebih banyak yang dibelanjakan daripada yang tersisa. Betul ya kan? Termasuk pembicara sendiri, bahwa saya ini adalah kelahiran tahun 43. Nah, untuk menjadi orang kaya di dunia, tentu kita harus belajar bagaimana memperkaya diri. Nah, hal yang sama untuk akhirat. Kita juga perlu belajar bagaimana untuk memperkaya kita di akhirat. Nah, dalam hal ini, maka tarikatnya bagaimana? Yang pertama harus dilandasi oleh iman. Harus fondasinya iman. Karena apapun yang kita miliki dan apapun yang kita usahakan, manakala tidak punya fondasi iman, kata Al-Quran, haba'an mansura, itu hanya akan menjadi debu yang berterbangan. Itu amal kita. Nah, sesudah itu maka lakukanlah yang wajib-wajib, penuhi yang wajib untuk dilakukan, yang haram untuk ditinggalkan. Lalu sesudah itu langkah ketiga, cari tampili amalan-amalan yang memperkaya kita di akhirat, yang sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? Karena ada amalan yang memperkaya orang di akhirat dengan amalan berupa ibadah mahdoh. Ada juga amalan yang memperkaya kita di akhirat dengan ibadah maliyah, materi. Saya kasih satu contoh amalan yang memperkaya kita berupa amalan ibadah mahdoh. Menghadiri salat jamaah subuh. Menghadiri salat jamaah subuh. Kita semua tahu bagaimana fadilahnya atau keutamaan menghadiri salat berjamaah. Yakin sudah tahu semua bahwa salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri 27 kali lipat. Tetapi di antara 5 salat di dalam sehari semalam, yang paling afdal adalah menghadiri salat jamaah subuh.
Kenapa? Karena ada nilai plusnya dibanding dengan 4 syarat yang lain. Apa nilai plusnya? Adanya ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan man hadara salat al-fajr fi jama'ah faka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang menghadiri salat jamaah subuh, maka ia dinilai salat semalam suntuk alias semalam penuh. Lain daripada itu, contoh yang lain adalah melakukan salat isyraq. Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW ada mengatakan, man hadara salat al-fajri fi jama'atin summa kana yazkurullah ta'ala hatta tatlu'a syamsu summa shalla raka'ataini kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Barang siapa yang menghadiri salat jamaah subuh di masjid, kemudian setelah selesai ia tinggal duduk berzikir-zikir, umpamanya baca Quran atau zikir-zikir yang kita warisi dari Rasulullah SAW. Sampai kapan? Hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari terbit. Di atas kita ini ada jam digital. Biasanya di situ dicatat syuruk atau tulu, yang berarti saat matahari telah terbit. Syuruk itu artinya matahari yang telah terbit. Apa kata Rasulullah? Barang siapa menghadiri salat jamaah subuh di masjid, kemudian tinggal duduk berzikir-zikir sesudah salat sampai matahari terbit, summa shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat. Di dalam riwayat Imam Tabrani disebutkan salat duha, 2 rakaat salat duha sebagai penutup daripada zikir-zikir tadi itu atau baca Quran tadi itu. Lalu bagaimana pahalanya? Kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Ia mendapatkan pahala sama dengan 1 haji plus 1 umrah yang sempurna. Coba kalau kita lakukan ini tiap hari, dan ini adalah peluang yang sangat baik buat orang-orang yang sudah pensiun. Tiap hari dapat pahala haji, pahala umrah tiap hari. Di sini dikatakan hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari terbit. Kenapa? Karena manakala matahari telah terbit sudah masuk waktu duha. Tetapi waktu pelaksanaan salat duha yang afdal yaitu apabila matahari sudah mulai panas. Dan apabila itu kita lakukan ketika itu, maka salat duha itu ada lagi istilahnya yang lain, salat awwabin. Nabi mengatakan salatul awwabin idza rawalatil fisal. Salat awwabin itu manakala anak unta sudah kepanasan batu-batu. Karena pada masa Nabi belum ada jam, sehingga memberikan ukuran sesuai dengan yang dipahami orang. Salat awwabin itu ialah manakala anak unta dalam kepanasan batu-batu, yang tidak lain ialah salat duha. Sampai ada panitia masjid yang buat jadwal pertama salat isyraq, waktu isyraq, baru yang kedua baru duha. Padahal isyraq itu adalah salat duha. Salat duha yang dilakukan pada awal waktunya ketika matahari baru terbit. Waktu matahari terbit namanya syuruk.
melakukan salat ketika syuruk itu namanya isyrak. Yang tidak lain adalah salat. Sebagaimana tadi, manakala sudah matahari panas, Nabi lagi memberikan nama lain, salat awabin. Apa itu salat awabin? Apa makna awabin? Kata awabin adalah bentuk jamak dari kata awwab. Artinya apa? Hamba yang senantiasa, yang selalu mengupayakan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Atasi mata engkau mengelak pada bayarena kimana. Hamba yang senantiasa selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Itu namanya awwab. Bentuk jamaknya awwabin. Lalu hanya itu yang disebut salat awabin? Ada lagi yang lain. Salat awabin yang lain ialah salat sunat yang dilakukan antara maghrib isya. Minimal 4 rakaat. Yang masyhur 6 rakaat, bisa sampai 20 rakaat. Nabi lakukan itu. Di mana? Dalam hal ini Nabi dalam salah sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang melakukan 6 rakaat sesudah salat maghrib, antara maghrib isya, 6 rakaat tanpa bicara-bicara yang tidak benar di antaranya, maka itu dinilai ibadah 12 tahun. Nah, ini contoh-contoh ibadah mahdah yang untuk memperkaya kita di akhirat. Lalu dari amal maliyah, ibadah maliyah, ibadah materi yang memperkaya kita di akhirat itu ialah yang masuk kategori fisabilillah. Fisabilillah ini punya arti luas dan punya arti sempit. Arti luas fisabilillah ialah segala kegiatan secara serius untuk mengurus agama Allah, meningkatkan agama Allah, meninggikan agama Allah, memperjuangkan agama Allah dalam segala bentuknya, maka itu semua masuk kategori fisabilillah. Sementara makna khusus daripada fisabilillah itu ialah memakai gaya militer. Nah, itu makna khususnya. Tapi makna umum ialah semua kegiatan dalam rangka untuk mempertahankan, membela, meningkatkan, mengembangkan agama Allah secara serius, maka itu semua fisabilillah. Lalu yang paling tinggi nilainya untuk memperkaya kita nanti di akhirat ialah wakaf. Kenapa? Apa bedanya dengan yang lain? Semua amalan yang lain diberikan pahala sesuai dengan jumlah atau berapa kali kita lakukan. Sekali dilakukan, sekali jatuh pahala. 2 kali dilakukan, 2 kali jatuh pahala. 3 kali dilakukan, 3 kali jatuh pahala. Tetapi wakaf, walaupun sekali dilakukan, pahalanya jalan terus dan tidak berhenti setelah kita meninggal dunia. Nanti berhenti setelah dunia kiamat. Nah, di sinilah nilai daripada wakaf itu. Oleh karena itu, kita ini semua tadi ingin kaya dunia, ingin kaya di akhirat. Dan andai kata tidak bisa kaya di dunia, oke lah, tapi harus kaya di akhirat. Maka saya harap kita semua yang ada di sini jangan meninggal dunia tanpa ada wakafnya. Sedikit atau banyak itu adalah masalah kedua. Tetapi jangan meninggal dunia karena kita semua ingin kaya. Dan perlu diketahui bahwa berwakaf ini belum tersosialisasi banyak di negara kita. Tidak sama dengan di negeri Arab.
Contohnya di Mesir, di mana kami pernah belajar selama 14 tahun. Di sana itu sudah mulai menjadi budaya. Sudah menjadi budaya wakaf itu. Artinya apa? Tidak mau meninggal dunia sebelum jelas arah wakafnya. Dan bagaimana sistem mereka berwakaf? Saya kasih contoh, andai kata mereka itu dalam keluarga 5 orang, seorang ayah, seorang ibu, kemudian 3 orang anak. Sebelum meninggal dunia dibagi 5 hartanya. Sebelum meninggal dunia sudah dibagi hartanya. Kita itu mengumpulkan, disiapkan untuk anak. Nanti setelah meninggal dunia baru dibagi secara warisan. Berapa bagiannya A, berapa bagiannya B, dan seterusnya. Tapi di sana itu tidak. Sebelum meninggal sudah dibagi. 1/5 dapat ayah, 1/5 dapat ibu, dan masing-masing 3 orang anak mendapatkan juga 1/5 bagi rata. Bagi rata. Lalu bagaimana filosofinya? Dikumpulkan anaknya. Karena saya mau tanya, ini harta dari mana? Harta ini semua dari mana? Pasti anak bertanya, dari bapak. Sekarang saya mau tanya, adilkah kalau harta ini dari bapak, tetapi setelah dibagi maka yang punya harta tidak dapat bagian? Adilkah? Adilkah kalau harta yang dibagi lalu saya tidak mendapatkan, padahal harta ini semuanya dari saya? Di sinilah kehilangan kita. Adilkah kalau dibagi saya tidak mendapatkan bagian, padahal harta ini dari saya dan saya butuhkan? Saya butuhkan. Apa yang saya dapatkan setelah saya pindah, setelah saya menyeberang, setelah meninggal dunia? Ini kita tidak pikirkan seperti itu. Seolah-olah kita mati itu sudah selesai persoalan, tidak ada lagi masalah. Padahal, nah ini bagaimana wakaf itu memperkaya, karena itu tadi tidak pernah berhenti pahalanya. Dan itu beda-beda pahalanya, yang dimana menjadi sasaran wakaf itu. Sasaran wakaf umpamanya kita berwakaf ke pesantren. Beda lagi antara pesantren yang satu dengan pesantren yang lain. Dari mana bedanya? Pertama, berapa banyak santrinya yang memanfaatkan wakaf itu. Yang kedua, berapa banyak ilmu yang dipelajari di pesantren itu. Itu semua menjadi berapa banyak pengguna daripada wakaf itu. Maka ketika dulu kita di Mangkusu mau mendirikan, membangun aula untuk pesantren, kita undang gubernur datang. Saya katakan, kalau di tempat ini saya bertanya, siapakah putra daerah sekarang ini yang terkaya? Dan saya sendiri menjawab dengan mengatakan, Pak JK. Barangkali kita sepakat. Tetapi kalau saya bertanya, siapakah nanti yang paling kaya di akhirat? Pasti kita putar-putar semua. Siapa? Kalau mau tahu siapa nanti yang paling kaya nanti di akhirat, ialah siapa yang paling banyak atau yang paling besar andilnya di pondok pesantren. Bagaimana bisa seperti itu? Saya kasih contoh. Di pesantren dipelajari ilmu-ilmu agama.
Disinilah beda lagi pesantren satu dengan lain. Berapa banyak yang terjadi? Berapa banyak? Apakah seluruh agama terjadi atau hanya sedikit? Di situ beda lagi. Saya kasih contoh, seorang anak belajar wudu, pahala jalan. 1 didapat anak, 10 didapat gurunya. Tetapi ada pihak ketiga yang juga mendapatkan tidak kurang daripada yang didapatkan guru. Siapa itu? Siapa itu? Jawabannya ialah siapa yang menyebabkan guru itu bisa mengajar dan anak itu bisa belajar. Guru itu sendiri bisa belajar kalau dia hidup, dia ada makan dengan keluarganya. Dan anak ini bisa belajar kalau ada tempat. Jadi siapa menyebabkan sampai anak itu bisa belajar? Nah di sini peranan daripada pengurus pesantren itu, donatur. Inilah mendapatkan pahala yang tidak kurang daripada mendapatkan guru, karena ia menyebabkan sehingga anak itu bisa belajar, guru itu bisa belajar. Nah tahu dari wudu tadi ini, setiap anak itu berwudu jalan lagi pahala. Dia dapat pahala, gurunya tadi yang mengajar dapat lagi pahala. Itu juga menyebabkan dia belajar, dapat lagi pahala. Nah sekarang tahukah kita berapa kali anak itu berwudu baru mati? Berapa kali? Ini baru. Kemudian nanti anak ini setelah selesai ada di antara mereka jadi guru mengajarkan yang sama. Nah ketika itu dia mengajarkan, dapat lagi pahala, dia dapat lagi, gurunya dulu itu dapat lagi. Itu siapa yang menyumbang sehingga dia bisa belajar? Lalu pertanyaan berikutnya, berapa banyak anak yang belajar buku? Ini baru dulu. Pertanyaan lagi berikutnya, apakah hanya buku yang dipelajari? Ya, di sini lagi. Semua itu jalan kalau itu. Maka orang yang berwakaf itu bakal kaget kalau melihat nanti pahala disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini bedanya lagi itu antara pesantren yang sedikit muridnya dengan yang banyak. Begitu juga yang sedikit pelajarannya dengan yang banyak. Alhamdulillah bahwasanya masyarakat di sini banyak yang sudah mengenal pesantren kita di Mampus. Tadi ini baru sebelum kemarin berkumpul sama orang tua santri di salah satu rumah pelurus itu, di mana yang mengirim putra putrinya ke Mampus. Alhamdulillah. Hadirin hadirat. Lalu setelah gubernur tadi ini naik, beliau mengatakan di Mawelo pidato. Saya tidak mau pidato hari ini. Saya hanya mau menanggapi katanya ini tadi sambutan pimpinan pesantren. Saya pribadi 50 juta. Saya pribadi 50 juta. Lalu di baris depan kursi, di situ ada istrinya, kemudian ada apa namanya itu, ya kepala itu, ya. Karena waktu itu pada hari yang sama dengan hari jadi Kabupaten Baru, jadi mau omongan besar, ditunjuk satu-satu, ditunjuk ibu kasih begini, catat ibu 20 juta. Lagi hisapnya berapa dikasih bagi, itu 5 juta. Lalu sekaligus ketika itu terkumpul 125 juta, maka saya mengatakan janji nih Allah mau pakai. Nanti di belakang datang lagi sumbangan gubernur tadi itu sumbangan pribadinya, nanti belakang datang sumbangan gubernur 500 juta. Siapa orang yang mau miskin di akhirat? Dan ini pasti kita ke sana.
Pasti kita sana, entah besok atau lusa. Itu rahasia Allah, tapi pasti. Alangkah sayangnya kalau Allah memberikan kekayaan kita di dunia ini, kemampuan untuk berwakaf, untuk kita sia-siakan kesempatan ini. Alangkah sayangnya. Menyesal nanti di akhirat. Lalu saya katakan bahwa wakaf ini telah menjadi budaya di dunia Arab. Salah satu bukti wakaf yang cukup, ya, kalau di Mesir, saya baca sendiri dalam kitab yang berjudul wakaf. Di situ disebutkan bahwa sepertiga daripada dana pertanian di Mesir itu semuanya wakaf. Sepertiga daripada tanah pertanian di Mesir itu wakaf. Sementara perlu kita tahu bahwa pernah Indonesia meminjam beras dari Mesir. Kita kaget kok negeri padang pasir memberikan pinjaman beras mana bisa. Tahu bahwa Mesir itu betul negara Arab padang pasir, tetapi ingat di sana ada sungai terpanjang di dunia. Mereka bendung itu sungai ini. Dan itu menyebabkan mereka membuat persawahan yang luas akibat daripada bendungan raksasa di Sungai Nil itu. Sungai Nil itu sering di situ ada disiapkan feri untuk dimanfaatkan oleh turis-turis untuk berlayar di sungai itu. Ferinya itu dari Mesir sampai ke Luxor, ke atas itu. Ya adalah kota bersejarah Luxor di Mesir itu. Di situ kita melihat peninggalan Fir'aun begitu banyak betul. Dan kami pernah dibawa ke sana, ya, rombongan Azhar, mahasiswa Azhar dibawa ke sana, malah mahasiswa luar negeri. Ada 3 lembaga di Mesir yang selalu membawa mahasiswa pergi rekreasi, termasuk pergi ke pantai Iskandaria, Alexander kalau musim panas. Pertama adalah Azhar sendiri. Kemudian yang kedua ada namanya Al-Majlis Al-A'la Lisyu'uril Islamiyah, majelis tertinggi urusan Islam. Kemudian ketiga ada namanya Idaratul Wafidin, itu adalah kantor mahasiswa luar negeri. Ini tiga lembaga ini membawa mahasiswa untuk rekreasi, dan itu secara cuma-cuma. Nah, makanya kami perlu diantar ikut rombongan mengikuti ini, melihat bendungan yang ada di Mesir itu. Dari situ menyebabkan sehingga luas sawahnya. Selain daripada wakaf tanah, juga adalah wakaf gedung. Begitu banyak gedung-gedung bertingkat, apartemen di Kairo itu, di kota Kairo, wakaf. Kita tahu karena ada tulisannya ini wakaf. Dan bagi masyarakat Indonesia khususnya, kalau mau melihat suatu bukti wakaf yang lumayan, kalau pergi ke Tanah Suci. Pergi ke Tanah Suci pasti akan tahu dan melihat yang namanya Hotel Grand Zam-Zam. Hotel Grand Zam-Zam. Dan mungkin saja ada di antara jemaah di sini pernah tinggal di situ ketika umrah atau haji. Sisa masalahnya, tidak banyak yang tahu bahwa hotel ini wakaf. Tidak banyak yang tahu, hanya dikatakan ini hotel tertinggi, hotel termegah, hotel terbesar yang ada di Mekah. Hotel ini kamarnya lebih 1000. Dan kalau kita naik hotel ini harus 2 kali naik lift. Dan tidak sejurus, ya, lift pertama dengan lift yang kedua. Sehingga orang-orang tua dari kampung itu tidak senang kalau di sini tinggal. Kenapa? Karena kalau tidak ditemani pasti pusing, pasti sesat kalau tidak ditemani. Sesat karena tidak nyambung itu antara lift pertama dengan lift kedua. Kita harus jalan lagi kemana, ke kiri, ke kanan, karena harus kenal yang mana nanti sambutannya itu.
Yang barat sama kecapeannya itu. Dan yang paling tinggi itu Vermont. Ya disitulah jam puncaknya, jam yang terbesar di dunia. Tahu kita jam itu ukurannya adalah 43 meter. Itu anunya, bingkainya 43 meter. Ya, persegi segi 4. Lalu ya, itu platnya putih kalau siang, kalau malam berubah otomatis menjadi hitam. Kalau siang putih platnya, jarumnya dan nomornya hitam. Tapi kapan malam berubah secara otomatis, ya ini menjadi hijau platnya, ya, dan jarumnya menjadi putih. Tidak banyak jamaah tahu ternyata hotel ini adalah wakaf. Padahal ada tulisannya di atas pintu gerbangnya, ada tulisannya menunjukkan adanya wakaf. Di bawah jam ada juga tulisannya. Karena tulisannya itu tidak punya baris, alias kitab mundur. Waktu saya tawarkan wakaf untuk pesantren kita di Mangkosok di Masjid Al-Markas di Makassar, saya ceritakan ini, mereka mengatakan apa? Susah kita ini buta. Jangankan kita mundur, kita gondrong saja kita tidak bisa baca. Apalagi al-mundur. Nah ini tulisannya, jadi jamaah hanya mengira kaligrafi. Di mana seperti di mana-mana ada tulisan Arab itu kaligrafi, padahal itu tulisannya di situ berbunyi Wakaf Al-Malik Abdul Aziz Al-Haramain Asy-Syarifain. Wakaf Raja Abdul Aziz untuk 2 tanah haram yang mulia. Yang dimaksud itu adalah untuk 2 masjid, Masjidil Haram di Mekah dan Masjidul Nabawi di Madinah. Itu hasilnya itu hotel itu. Masya Allah. Dan yang tidak kalah mengagumkannya dan mengesankannya, karena di situ tulisannya Wakaf Al-Malik Abdul Aziz, Wakaf Raja Abdul Aziz. Siapa Raja Abdul Aziz? Raja Abdul Aziz adalah Raja Saudi Arabia yang pertama. Raja Saudi Arabia yang pertama. Dan sudah meninggal dunia. Sudah ada 70 tahun yang lalu meninggal dunianya. Itu Raja Abdul Aziz. Tetapi kenapa masih pakai namanya? Bukan dia yang bangun. Yang bangun itu adalah anaknya Raja Abdullah yang diganti oleh Salman yang sekarang ini. Sekarang ini Salman. Sebelumnya saudaranya itu namanya Abdullah. Itulah yang membangun hotel ini. Tetapi tidak mengatasnamakan dirinya, justru mengatasnamakan ayahnya. Bisakah begitu? Sampai ke pahalanya. Ini lain yang membangun, lain yang punya nama. Wakaf Raja Abdul Aziz, padahal yang membangunnya Raja Abdullah. Lalu diatasnamakan orang tuanya. Ternyata ada hadis Nabi yang menunjukkan ini. Ada hadis Nabi yang menunjukkan ini, di mana Rasulullah SAW dalam salah sebuah hadis beliau mengatakan, "Ma ala ahlikum idza arada ayatasaddaqa lillahi sadaqata tawwin ayaj'alaha an walidayhi idza kana muslimaini fa yakunu ajruha lahumma wa lahum mislu ujurihima min ghairi an yuqsam min ujurihima syai'." Tidak jadi masalah apabila di antara kalian ada yang melakukan sedekah sunat, amalan-amalan sunat karena Allah. Tidak menjadi masalah untuk mengatasnamakan kedua orang tuanya selama ini ada di situ disebut, selama keduanya itu muslim. Itu dalam hadis Nabi. Maka pahalanya didapatkan keduanya. Dan kepada si anak sendiri itu juga diberikan pahala yang sama dengan yang diberikan kepada kedua orang tuanya, tanpa mengurangi sedikit pahala mereka. Kita bisa bertanya,
Kalau sudah dikasih semua orang tua, apalagi dari mana lagi dapat si anak? Itu adalah hadiah dari Allah, bonus dari Allah kepada si anak itu. Kenapa? Karena Tuhan menilai bakti anak ini kepada orang tuanya, maka diberikan bonus seperti itu. Bakti anak ini, bahwa anak ini betul-betul selalu mengingat orang tuanya dan mau berbuat baik kepada orang tuanya walaupun telah meninggal orang tua itu, maka Allah berikan hadiah kepadanya dengan pahala yang sangat dari yang diberikan kepada orang tua akibat daripada wakafnya itu. Saya katakan, oh inilah dia, nggak nyambung lah yang dilakukan. Saya naik ke tanah suci itu ketika masih mahasiswa di Kairo. Saya pertama naik tanah suci itu tahun 73, haji mandiri, belum ada semua itu, dan menumpang di rumah salah satu syekh yang dekat sekali dengan Masjid Haram. Begitu kita turun masuk. Sekarang ini sudah habis semua, sudah menjadi lapangan semua. Setelah diluaskan masjid itu sudah masuk sebenarnya wilayahnya dulu, rumah itu sudah masuk area masjid. Hadirin. Oleh karena itu, mari kita upayakan diri kita menjadi orang kaya. Jangan tidak jadi orang kaya dengan amanah ini badaniyah, ibadah ritual, yang mana di sini ada kemampuan kita untuk melakukan, tetapi jangan mati tidak ada wakafnya. Terbuka, apakah di sini, di mana-mana terbuka peluang. Dan kalau berkenan untuk berwakaf di pondok pesantren kita di Mangkuso, ya pada tafadhal musyawarah. Bagaimana karena adanya pengembangan daripada lokasi pesantren kita di Mangkuso, yang di kampus 2-nya saja itu untuk dikembangkan menjadi 50 hektar. Karena sekarang ini sudah sempit. Ya, di situ kita terima dulu dari pemerintah 17,7 hektar. Tapi sekarang ini sudah terasa sempit, dihuni lebih 1.000 santri di kampus 2 itu. Kita punya santri di Mangkuso sekarang ini 4.000. Terbagi dalam 3 kampus, 4.000 itu. Dan di kampus di kampus 2 ini khusus untuk putra, di kampus 3 khusus untuk putri. Alhamdulillah, syukur banyak daripada warga kita di sini, saudara-saudara kita di sini yang mengirim putra-putrinya ke Mangkuso, dan sudah banyak yang lumayan hasilnya, kita lihat lumayan hasilnya. Suatu hal yang kita syukuri. Hadirin, ya, dengan nilai harga wakaf Rp25.000 per meter, apakah kita tidak sanggup untuk berwakaf dengan harga seperti itu? 100.000 kita kirimkan sebagai wakaf, kita sudah punya wakaf berapa meter. Tapi kalau hanya baru 1 meter, itu belum bisa ditempatin itu, baru bisa ditempatin dulu. Ya silakan, boleh langsung, boleh melalui Ananda Yusri. Ya di sini kalau mau langsung ke sini boleh melalui rekening Pak. Ada yang begitu. Kalau melalui rekening, saya minta supaya dikirimkan kepada saya itu buktinya, supaya langsung saya doakan. Kalau dikirim saja tanpa disampaikan, kita tidak tahu. Ada yang masuk itu di kas bendahara itu, ya wakaf ini kita tidak tahu dari mana. Dan ada di antara jamaah kita itu ada beberapa orang yang berwakaf 1 hektar. Ada jamaah di Makassar, ada dari Balikpapan, ada salah seorang warga kita di Balikpapan itu berwakaf 1 hektar 250 juta. Ya di samping itu ya wakaf masing-masing ada 10 meter, ada 20 meter, dan sudah kesalurkan keikhlasan hati dan perjalanan. Nabi ada pernah berkata, ada kalanya 1 dinar itu lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada 100.000 dinar. Sahabat kaget, masa iya 1 dinar lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada 100.000 dinar? Kata Nabi, ada 2 orang berbimbang
satu orang hanya 1 dinar. Yang kedua ini berinfak 100.000 dinar. Yang berinfak 1 dinar ini hanya memiliki 2 dinar, diinfakkan 1 dinar. Sementara yang berinfak 100.000 dinar ini tidak tahu lagi berapa banyaknya uangnya. Karena dulu di Arab, tahu sebelum ada namanya bank, mereka hanya buat bunker, buat sumur, kan ini pada pasir, dibuat sumur. Kalau ada uangnya di situ kan dituang. Dan uang dulu itu bukan kertas, perak atau emas. Yang emas itu namanya dinar, yang perak itu namanya dirham. Itu uang itu di negeri Arab. Ya, ada lagi namanya dituang sampai penuh lagi, gali lagi sumur yang lain, sudah tidak tepat, sudah berapa jumlahnya. Nah itulah yang dicontohkan Nabi ada. Yang 100.000 itu ternyata yang satu ini lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada yang 100. Kenapa? Karena yang 100.000 ini terlalu ringan buat dia. Panggilin gula-gula anaknya anak, hanya untuk membeli gula-gula buat anaknya. Tetapi yang berinfak satu ini karena hanya memiliki 2 berarti setengah hartanya dia infakkan karena hanya memiliki 2, sehingga itu lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada yang 100.000 ini. Ya, akhirnya mari kita memperkaya diri kita di akhirat dengan amal badaniyah atau amal maliyah yang saya tidak sebutkan macam-macamnya lagi di sini yang ada dalam catatan saya, amalan-amalan itu. Ya cukup dengan itu tadi, mudah-mudahan berkahnya buat kita semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal da'wah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Sepertinya yang tadi ini. Seluruh jadi langsung. karena Fathul Khair tim medianya lincah. Jadi. Sudah Jul. Saya baru 50 an. Bawa deh, ini dari semua. Sana, itu. Kasih saja. Ya sudah. Nanti kalau dokter Taufik nggak sempat, Pak Dokter. Iya, nanti saya